Hai teman-teman petani, pernah nggak sih dengar kalau bahan-bahan di dapur kita seperti bawang putih, serai, atau daun pepaya bisa jadi pestisida alami yang ampuh? Saya sering banget dengar itu. Tapi pertanyaan besarnya, seberapa efektif sih sebenarnya pestisida nabati ini? Yuk kita bedah tuntas di video kali ini. Nah, mari kita mulai dari bahan-bahannya dulu. Kenapa sih bawang putih, serai, dan daun pepaya sering disebut-sebut sebagai jagoan pestisida alami? Jawabannya ada di kandungan senyawa aktif di dalamnya. Coba lihat proses pembuatannya ini. Saat kita menghaluskan bawang putih, ia akan melepaskan senyawa bernama alicin. Alicin ini dikenal punya sifat antibakteri dan anti jamur yang kuat. Bahkan aromanya yang menyengat sangat tidak disukai oleh banyak serangga. Lalu ada serai, aroma segar serai yang kita suka ternyata berasal dari senyawa citral. Nah, citral ini fungsinya sebagai pengusir serangga atau repellent alami. Hama seperti nyamuk, lalat buah, dan bahkan beberapa jenis kutu akan berpikir dua kali untuk mendekati tanaman yang berbau serai. Jangan lupakan juga daun pepaya. Daun ini punya getah yang rasanya sangat pahit dan mengandung enzim papain. Ketika hama seperti ulat daun mencoba memakan daun yang sudah disemprot ekstrak daun pepaya, enzim papain ini akan mengganggu sistem pencernaan mereka. Akibatnya, mereka jadi malas makan, pertumbuhannya terhambat, dan lama-kelamaan bisa mati. Jadi, secara ilmiah bahan-bahan ini memang punya potensi besar untuk melindungi tanaman kita. Tapi, ada tapinya nih. Karena semua bahan ini 100% alami, mereka punya satu kelemahan utama. Efeknya tidak bertahan lama di tanaman. Senyawa aktif seperti alicin dan citral itu mudah sekali menguap. Apalagi kalau terkena panas dan sinar matahari langsung. Mereka juga mudah tercuci oleh air hujan. Inilah bedanya dengan pestisida kimia sintetis yang dirancang untuk menempel lebih lama. Jadi, apa solusinya? Kuncinya adalah frekuensi aplikasi. Kalau pakai pestisida kimia mungkin cukup seminggu sekali atau bahkan lebih jarang, pestisida nabati butuh kita semprotkan lebih sering. Idealnya, setiap 3-5 hari sekali, kalau habis hujan deras, lebih baik langsung semprot ulang karena kemungkinan besar lapisan pelindungnya sudah hilang. Mungkin terdengar lebih repot, tapi ini adalah konsekuensi dari penggunaan bahan yang aman dan ramah lingkungan. Sekarang, pertanyaan utamanya, apakah sepadan dengan usahanya? Mari kita lihat perbandingan ini. Di kebun yang rutin disemprot pestisida nabati, tanamannya terlihat lebih sehat dan serangan hamanya terkendali di tingkat yang wajar. Mungkin masih ada 1-2 ulat, tapi tidak sampai merusak parah. Sebaliknya, di kebun yang jarang atau tidak konsisten penyemprotannya, hamanya bisa lebih cepat berkembang biak dan menyebabkan kerusakan yang lebih signifikan. Jadi, bisa disimpulkan kalau pestisida nabati ini sangat efektif untuk pencegahan dan mengendalikan serangan hama dalam skala ringan hingga sedang. Ini cocok banget buat teman-teman yang bertani skala rumahan atau yang ingin menjaga kebun organiknya. Namun, kalau serangan hamanya sudah sangat parah dan masif, mengandalkan pestisida nabati saja mungkin tidak akan cukup. Dalam kondisi serangan berat, strategi terbaik adalah mengkombinasikan pestisida nabati dengan metode pengendalian hama lainnya. Misalnya, kita bisa memasang perangkap lalat buah, menggunakan jaring serangga untuk melindungi tanaman dari hama terbang, atau melakukan rotasi tanaman untuk memutus siklus hidup hama yang ada di tanah. Dengan pendekatan terpadu seperti ini, kita bisa menekan populasi hama secara efektif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bahan kimia. Jadi kesimpulannya,
pestisida nabati dari dapur itu efektif, asalkan kita paham cara kerjanya dan menggunakannya dengan cara yang benar dan konsisten. Ini adalah solusi yang sederhana, murah meriah, dan yang paling penting, ramah lingkungan. Tanaman kita jadi sehat, bebas residu kimia, dan ekosistem di sekitar kebun kita pun tetap terjaga. Gimana? Tertarik untuk mencoba? Membuatnya gampang kok, dan hasilnya bisa sangat memuaskan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat berkebun!